Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama Aisyah Khalid Family. Kali ini kita akan membahas mengenai panduan lengkap naik kereta LRT. Kita mulai dari lokasi parkir dari LRT itu banyak tempat ya teman-teman. Di setiap lokasi stasiun LRT tidak semua memiliki tempat parkir. Di sini kita akan jelaskan di lokasi stasiun mana saja yang memiliki tempat parkir. Yang pertama itu di Harjamukti, bisa parkir di Taman Bunga Wiladatika ataupun di Mall Cibubur Junction. Yang kedua, stasiun Ciracas, bisa parkir di LRT City Ciracas. Yang ketiga di Kampung Rambutan. Di stasiun Kampung Rambutan ini kita bisa parkir di terminal Kampung Rambutan. Untuk Taman Mini Indonesia Indah kita bisa parking di Travoy Hub. Yang berikutnya adalah Cikoko. Di Cikoko kalian bisa parkir di Menara MT Haryono. Yang berikutnya adalah Rasuna Said. Di Rasuna Said bisa parkir di Rasuna Epicentrum. Yang berikutnya di Stasiun Duku Atas bisa parkir di Landmark Center. Untuk yang di Bekasi Line itu untuk yang di Stasiun Halim kalian bisa parkir di KCIC. Untuk yang berikutnya Stasiun Jati Bening Baru, kalian bisa parkir di parking area LRT City Jati Bening. Untuk berikutnya Cikunir 2, kalian bisa parkir di parking area LRT City Cikunir. Untuk Bekasi Barat bisa parkir di parking area Revo Mall. Segmen berikutnya adalah pintu masuk. Untuk masuk ke dalam gate dari LRT ini terdiri dari tangga beton, eskalator atau tangga berjalan, dan elevator. Kalian bisa memilih apa yang menurut kalian bisa untuk dijangkau. Sebaiknya untuk yang membawa anak-anak menggunakan lift atau elevator. Untuk segmen berikutnya adalah metode pembayaran dari LRT. Kita dapat menggunakan kartu uang elektronik, aplikasi, ataupun mesin tiket. Berikutnya ini adalah tarif promosi dari LRT Jabodebek. Kalian bisa pause untuk melihat. Yang berikutnya, segmen berikutnya adalah pembelian tiket melalui app. Untuk akses dari KAI, bisa mendownload aplikasi KAI Akses melalui Play Store, atau kalian bisa scan QR Code yang ada di layar. Untuk menggunakan aplikasi Akses KAI ini, bisa memilih menu LRT. Setelah masuk ke menu LRT, bisa menekan tombol pesan tiket. Bagian bawahnya itu adalah tiket-tiket yang sudah pernah dibeli. Untuk selanjutnya, pilih stasiun keberangkatan dan pilih stasiun tujuan. Di bawah stasiun nanti akan keluar jumlah yang harus kita bayar. Lalu pilih bayar tiket. Pastikan saldo KAI Pay Anda cukup. KAI Pay ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya jika kalian menggunakan aplikasi KAI Akses ini untuk yang pertama kalinya. Kalian harus mengaktifasi KAI Pay. Untuk selanjutnya kalian bisa memasukkan PIN dari KAI Pay. Klik lanjutkan. Setelah selesai, kalian akan diarahkan ke tiket e-ticket. Klik lihat tiket untuk melihat e-ticket. E-ticket itu berbentuk QR code ya, seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa digunakan untuk masuk dan keluar. Untuk yang menggunakan aplikasi link aja, kita buka aplikasi link aja. Di dalam link aja itu nanti ada menu, pilih bayar QR code, lalu pilih kode bayar, masukkan PIN link aja Anda 6 digit. Jika salah dia ada konfirmasi seperti ini ya. Lalu kita ulangi, lalu kita dapatkan QR code seperti KAI Akses. QR code ini digunakan untuk masuk dan keluar dari get in dan get out. Segmen berikutnya adalah tap kartu atau scan QR code. Untuk get in, kita bisa melakukan tap kartu e-money Anda menggunakan tangan kiri. Kita tap di tangan kiri, lalu kita masuk arah panah di kanan. Nah, untuk tap out,
atau keluar dari stasiun, kita bisa tap menggunakan tangan kanan. Kalian bisa bedakan ya, ini tanda panahnya kita keluarnya ada di posisi kiri, jadi tangan kanan tap kartu, kita keluar di sebelah kiri. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya teman-teman. Ya, pastikan saldo sebelum tap in pastikan saldo minimal untuk menggunakan kartu e-money itu adalah tarif termahal ya, kurang lebih 20.000. Lalu segmen berikutnya itu adalah peron atau platform. Nah, di peron atau platform itu terdapat informasi LED, informasi yang ditampilkan itu berupa bagian pertama itu adalah urutan dan jam kedatangan kereta. Yang first itu adalah first, berarti kereta pertama itu akan datang seperti ini. Contohnya first itu ada di 14.46, kan saat ini jam saat itu adalah 14.30, jadi memiliki 16 menit lagi kereta akan datang. Oke, ini adalah penampakan dari platform dari LRT. Kita sebelum masuk kereta, kita harus memperhatikan celah antara peron dan pintu masuk kereta, terutama untuk anak kecil ya teman-teman. Di beberapa stasiun itu celah antara peron dengan kereta itu terlalu renggang, sehingga bahaya sekali jika anak kecil masuk ke dalam celah tersebut. Seperti di stasiun Halim, saya sudah pernah lihat itu celahnya sangat besar. Seperti ini ya teman-teman celah yang saya maksud. Oke, kita setelah masuk ke dalam kereta bisa langsung cari tempat duduk. Usahakan kita mencari tempat duduk yang terdekat terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, ini saat ini jika dalam kondisi padat penumpang, sebaiknya jangan berdiri menghalangi pintu kereta. Kita berdiri di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara kursi. Jadi jangan lupa juga berpegangan pada hanger, karena LRT ini pada saat pengereman di setiap stasiun itu terlalu tidak bagus ya, pengeremannya tidak smooth, sehingga menyebabkan hentakan yang sangat berarti menurut saya. Jadi kalau kita tidak pegangan kemungkinan bisa jatuh. Segmen berikutnya adalah peta rute dan rute tour. Berikut ini adalah peta jalur dari LRT Jabodebek. Untuk Cibubur Line kita mulai dari stasiun Duku Atas. Untuk stasiun berikutnya itu adalah stasiun Setiabudi, berikutnya Rasuna Said CB03, Kuningan CB04, Pancoran CB05, Cikoko CB06, Ciliwung CB07, stasiun Cawang CB08, stasiun Taman Mini Indonesia Indah CB09, stasiun Kampung Rambutan CB10, stasiun Ciracas CB11, dan terakhir stasiun Harjamukti CB12. Untuk Bekasi Line sama ya teman-teman, dia dimulai dari stasiun Duku Atas sampai dengan Cawang. Jadi andaikan posisi Anda itu berada di Duku Atas sampai dengan Cawang, itu pasti dilewati oleh kedua line ini ya, baik itu dari Bekasi Line ataupun dari Cibubur Line. Jadi misalkan kalian salah naik kereta, misalnya dari Duku Atas kalian menaiki kereta yang ke Bekasi Line, padahal kalian akan menuju ke Harjamukti, kalian bisa turun untuk berganti kereta di antara stasiun Duku Atas sampai dengan Cawang ini, karena semuanya itu terkoneksi. Oke teman-teman, jadi Bekasi Line itu sama ya, dari Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung hingga Cawang. Dari Cawang itu adalah kode BK08. Lalu stasiun berikutnya itu adalah BK09, stasiun Halim. Di sini terkoneksi dengan KCIC ya. Untuk BK10 adalah Jatibening Baru, BK11 stasiun Cikunir 1, BK12 stasiun Cikunir 2, BK13 Bekasi Barat, BK14 stasiun Jatimulya.
Oke teman-teman, kita di sini akan memulai rute tour LRT Cibubur Line. Kita mulai dari stasiun Harjamukti atau CB12. Nah, di sini kita akan melewati tol Jagorawi ya. Di sebelah posisi kanan itu merupakan tol Jagorawi ya teman-teman. Nah, stasiun terdekat dari Harjamukti itu adalah stasiun Ciracas. Ini adalah CB11 atau stasiun Ciracas. CB11 atau stasiun Ciracas. Yang berikutnya itu adalah CB10 stasiun Kampung Rambutan. Sini bersebelahan dengan Kampung Rambutan, terminal Kampung Rambutan. Stasiun berikutnya adalah stasiun CB09, stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Yang berikutnya di sini adalah stasiun Cawang. Nah, di stasiun Cawang ini CB08 ya, stasiun Cawang. Kalian bisa berpindah di stasiun ini. Stasiun ini lumayan besar ya teman-teman. Jadi di stasiun ini bisa kalian menuju ke Bekasi Line, bisa transit berhenti di sini lalu ke Bekasi Line. Stasiun berikutnya adalah stasiun Ciliwung, CB07 stasiun Ciliwung. Lalu yang berikutnya itu adalah stasiun CB06 atau Cikoko. Bagi yang ingin transit di sini lalu melanjutkan menggunakan komuter line, kalian bisa turun di stasiun Cikoko. Lalu yang berikutnya itu adalah stasiun CB05 stasiun Pancoran. Stasiun Pancoran ini persis di hanggar teras ya. Ini dulu adalah hanggar teras sebelahnya. Kita masuk ke Jalan Rasuna Said ya teman-teman. Yang pertama stasiun ini adalah stasiun CB04 stasiun Kuningan. Yang berikutnya adalah stasiun CB03 atau Rasuna Said. Lalu yang berikutnya itu adalah stasiun Setiabudi, stasiun Setiabudi CB02. Setelah stasiun Setiabudi, ini adalah stasiun terakhir, yaitu stasiun Duku Atas. Ini adalah stasiun terakhir ya teman-teman dari Cibubur Line, yaitu CB01 stasiun Duku Atas. Oke teman-teman, kita berikutnya adalah rute tour LRT Bekasi Line. Nah, stasiun yang pertama itu adalah stasiun Duku Atas BK01. Stasiun berikutnya adalah BK02 stasiun Setiabudi. BK03 stasiun Rasuna Said. Berikutnya dari BK03 adalah BK04 atau stasiun Kuningan. Setelah BK04 stasiun Kuningan adalah BK05. Yang berikutnya adalah BK05 stasiun Pancoran. BK05 stasiun Pancoran. Setelah stasiun Pancoran adalah BK06. BK06 ini adalah stasiun Cikoko.
Jangan lupa ya teman-teman, bagi yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan KRL atau komuter lain, kalian bisa turun di BK06 untuk menuju ke stasiun Cawang. Lalu yang berikutnya adalah BK07 stasiun Cilewo. BK07 stasiun Cilewo. Berikutnya adalah BK08. BK08 itu adalah stasiun Cawang. Di sini kalian kalau mau transit menuju ke Cibubur Line bisa turun di sini ya teman-teman. Lalu yang berikutnya sudah masuk wilayah Bekasi ya teman-teman. Di sini adalah BK09 yaitu Halim. Stasiun Halim di sini stasiun Halim ini terintegrasi dengan KCIC. Kalian kalau yang ingin menggunakan KCIC bisa turun di stasiun Halim. Lalu yang berikutnya adalah stasiun BK10. BK10 ini adalah stasiun Jati Bening Baru. BK10 stasiun Jati Bening Baru. Lalu setelah stasiun Jati Bening Baru adalah BK11. BK11 ini adalah stasiun Cikunir 1. Ya teman-teman, stasiun BK11 Cikunir 1. Lalu setelah BK11 adalah BK12 stasiun Cikunir 2. Setelah BK12 itu adalah stasiun BK13 atau stasiun Bekasi Barat. BK13 stasiun Bekasi Barat. BK13 stasiun Bekasi Barat. Setelah BK13 ini adalah stasiun BK14. BK14 di sini adalah stasiun. Setelah BK13 adalah BK14. Sini adalah stasiun Jati Mulia. Ini merupakan stasiun BK14 yang merupakan stasiun terakhir dari Bekasi Line. Ini termasuknya wilayah Bekasi Timur ya teman-teman. Di sini juga ada depo dari LRT. Segmen berikutnya itu adalah segmen exit atau keluar. Setelah kita sampai tujuan, jangan lupa keluar dari LRT, perhatikan celah atau gap di antara platform dengan kereta. Kali ini kita akan menggunakan lift ya. Lift prioritas yang berada di ujung stasiun. Kalau bagi kalian yang membawa anak-anak ataupun orang tua ataupun bayi, sebaiknya gunakanlah lift prioritas ini. Pintu lift hanya tersedia satu ya, jadi kalian harus cari tahu posisinya, biasanya ada di ujung-ujung dari platform. Oke, berikutnya itu adalah kita harus keluar dari platform, yaitu melalui get out. Jangan lupa tap menggunakan tangan kanan, lalu keluar di sebelah kiri. Jadi kita tap menggunakan tangan kanan, lalu kita keluar di sebelah kiri. Oke, demikianlah teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.